salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa aliha wa afiyati abadani wa shifaya wa nuril absari wa hidayatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wassallim ajmain, amma ba'd. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Islam, sahabat Mutiara Ramadan, bahagia jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Ramadan dan edisi Rabu 13 Maret 2024 Masehi 1445 Hijriah. Harapan kami Anda semuanya kaum muslimin dan muslimat dalam keadaan sehat walafiat sehingga Anda dapat melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dan pemirsa, acara ini atau acara Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh Salon dan Bridal Cantik atau Salon Cantik beralamatkan di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Pemirsa yang sama berbahagia, telah hadir di studio juga narasumber dan 3 kelompok jamaah majelis taklim. Saya akan perkenalkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kelihatan cantik-cantik, manis-manis, ada ungu, ada pink, ada hijau, ada hitam, dan didampingi atau dikawal oleh bapak-bapak. Maka sebelah kanan kita akan perkenalkan yang ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari majelis taklim mana ibu-ibu cantik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu. Kami dari Majelis Taklim USS Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Kota Sorong. Dengan ketuanya, ibu ketua siapa namanya, Bun? Ketuanya Ibu Haji Namira. Ibu Haji Namira, IWSS Kota Sorong. Apa Bu kepanjangannya itu? Wanita Sulawesi. Oh, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Jadi khusus perempuan wanita saja ya, Bun ya? Iya. Anggotanya ada berapa semua, Bunda? Alhamdulillah kami sudah terbentuk 10 ranting dan masing-masing 10 ranting, Masya Allah ya. Dan masing-masing ranting memiliki anggota kurang lebih 30 orang. 30 orang. Seluruhnya kali 10 10 ya Bun ya. Pengurus inti kotanya sendiri ada berapa yang inti kota saja Bunda? Yang inti kota yaitu PC itu ada sekitar 30 orang. 30 orang. Kegiatan di bulan Ramadan Bunda? Kegiatan di bulan Ramadan ada kemarin sebelum awal Ramadan itu kami berbagi ke saudara-saudara kita yang ada di sekitaran kita yang kurang mampu, kita bagi ke 10 berbagi ranting. kasih ya Bunda ya. Ya. Iya. Terus ada buka puasa bersama, insya Allah nanti akan kita adakan juga. Terus insya Allah ada halal bihalal.
Iya, alhamdulillah Bunda untuk perkenalannya. Mudah-mudahan IWSS makin besar, makin berkembang di Kota Sorong ya Bunda ya. Juga bermanfaat untuk anggotanya dan tentunya untuk masyarakat umumnya ya Bunda. Terima kasih dan selanjutnya yang pink. Kenapa Ibu saya belum tanya, sudah ketawa. Cantik, manis, pink dan hitam dari Majelis Taklim mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Jihad. Al-Jihad. Kalau Demak 2 ya Bu ya? Iya. Iya. Pak, maaf Bu yang hadir cuma segini. Maklum, Tidak apa-apa. ada yang banyak cuti, ada yang berhalangan karena sakit, Iya, ada yang iya. sibuk kegiatan di masjid mengurus takjil. Iya. Makanya Ketuanya tidak bisa hadir siapa semua. Bunda? Al-Jihad ketuanya siapa? Ketuanya Bu Suwarni, karena saya wakilnya, sebelahnya saya ini ketuanya, saya wakilnya Bu Ismail. Karena beliau Ismail. mungkin lagi nggak enak badan. Ibu mengusulkan saya Suwarni untuk ya. Mewakili Sebelahnya itu menyampaikan. penasehat ya Bu ya? Kalau sebelah penasehat. Sebelahnya sehat. Iya. Al-Jihad sebenarnya anggotanya ada berapa Bunda? Jumlahnya 20 lebih Bu, tapi karena banyak yang berhalangan, yang hadir cuma 6. 27? Sekitar 23. 23. Tak apa-apa Ibu, yang hadir inilah yang pilihan Allah sebenarnya ya. Yang mungkin tidak hadir sakit atau berhalangan, kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat diberi kesembuhan, yang ada halangan dimudahkan, dilancarkan urusannya. Al-Jihad sendiri untuk bulan Ramadan apa kegiatannya Bunda? Kegiatan kita Bu selama Ramadan ini nanti kita tetap melaksanakan tadarusan dan melayani bapak-bapak yang berbuka bersama yaitu berupa takjil. Iya. Itu saja Bu sementara waktu ini. Iya. Terima Tetap- kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Majelis Taklim Al-Jihad juga tetap istiqomah, jangan berkecil hati Bu ya. Iya, alhamdulillah kita tampil pada sore hari ini hijau-hijau campur hitam, lembut dan sejuk. Dari Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim mana ini Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari K3F yang kepanjangannya Kerukunan Keluarga Kabupaten Fakfak K3F ya, Kerukunan Keluarga Kabupaten Fakfak. Kabupaten Fakfak. Pasti ini ada yang bawa palang nggak Bu ya? Iya. Alhamdulillah Fakfak Kota Sorong ya Bu ya? Iya. Iya. Majelis Taklim K3F sendiri ada semuanya, ada berapa anggotanya Bunda? Kalau ini kan kerukunan, berarti Iya. kerukunan kan 300, tapi kalau untuk majelis taklimnya cuma 150. 100? 50. 150, alhamdulillah. Ketuanya siapa Bunda? Kalau kerukunannya ketuanya Bapak Hamid Baraweri. Bapak Hamid Baraweri. Baraweli. Kalau majelis taklimnya sendiri, oh Bapak mana Bapak? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Ibu sebagai Saya ketua majelis taklim, taklimnya, Ibu Mbak siapa? Heremba. Siapa Saya namanya? Heremba. Oh Heremba. Iya. Kegiatan sendiri Ibu majelis taklim. Kalau kami kegiatan tuh tiap bulan pengajian. Oh bulanan Terus ya kami Bu ya. pernah ikut bazar, kegiatan-kegiatan Muslim agama Islam lainnya. Iya. Biasa. Kalau ada basar-basar di Kota Iya, Sorong iya. ikut. Iya. Apalagi Bunda? Itu saja yang kami Itu. baru ikut. Karena kami kemarin baru mubes, tahun kemarin baru mubes. Jadi Iya. Sudah berapa lama ada di Kota Sorong? Berapa tahun? 15 tahun 2009 itu bentuknya. Tanggal 16 Oktober. Oh iya 19 Oktober. Alhamdulillah Bunda. Dari berapa tadi Kakak? Berapa Kakak? Dari 300 yang muslim 150. Iya, dari 300 yang muslim 150, mudah-mudahan tahun depan lebih berkembang lagi. Nanti studio ini diisi K3F semuanya ya. Alhamdulillah. Pemirsa juga jemaah di studio, kita sudah perkenalan bintang tamu kita pada sore hari ini, 3 kelompok majelis taklim, dan saya akan perkenalkan narasumber kita yang sudah tidak asing, selalu mengisi tausiah di TV CWM tentunya, Mutiara Islam maupun Mutiara Ramadan. Beliau adalah Bapak Ustadz Haji Musliuddin SPDI MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Tidak salah ini ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Pemirsa juga jemaah di studio, bahwasanya beliau juga adalah salah satu salah satu pengajar ya
guru di Pondok Pesantren Al-Ghuraba, AIMAS atau SP2 ya Ustadz ya? SP2 ya, SP2 Kabupaten Sorong ya. Ustadz, untuk bulan Ramadan ini tambah giat atau ada liburnya Ustadz pesantrennya? Alhamdulillah pondok pesantren tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Sekalipun bulan suci Ramadan mereka tetap ada kegiatan. Ada kegiatan. Sekalipun misal sekolah pada umumnya sedang tanggal merah, biasanya di pondok pesantren tidak ada libur. Iya. Terus ini Ustadz, untuk apa namanya santrinya sendiri Ustadz, untuk santrinya ini Ustadz, ada berapa ratus? Santrinya ini kami terdiri jumlahnya ada sekitar 250 santri. 250 santri, pria dan wanita. Iya. Iya. Ada putra, ada putri. Iya, iya. Misalkan pondok pesantrennya mereka bersebelahan, yang insya Allah rencananya dalam waktu dekat ini yang putri akan kami pindahkan tempatnya di tempat khusus. Jadi nanti benar-benar akan kami pisah antara putra dan putri supaya kegiatan pembelajaran lebih maksimal lagi insya Allah. Ya, insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan lebih maju dan berkembang ya Ustadz ya. Saya dengar juga pondok pesantrennya sementara dalam tahapan membangun terus Ustadz ya, alhamdulillah. Ustadz, bincang-bincang pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan mengambil materi apa ini Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini kita akan bahas tentang Ramadan, bulan berkah dan maghfirah. Materi kali ini yaitu Ramadan, bulan berkah dan maghfirah. Apa? Ya, pemirsa, juga jamaah, Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini narasumber kita Bapak Ustadz Haji Musliuddin SPDI MPDI akan membawakan materi tentang Ramadan, bulan berkah dan maghfirah. Apa dan bagaimana? Yuk pemirsa juga jamaah di studio kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza syahra syahra shiyam wa anzala fihi sakinatahu fi lailatin tusamma biha lailatul qadri. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan taufik, rahmat, hidayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan, kenikmatan dalam iman Islam, sehat walafiat. Kita masih merasakan kembali bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat tabi'in, para alim ulama, dan semoga kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang selalu beristiqomah menjalankan syariat agama Islam hingga akhir hayat kita insya Allah. Mudah-mudahan kelak fi yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang di studio, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar Bu ya? Lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita puasanya lancar, tidak ada halangan, kita dapat keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Sesuai dengan judul kita hari ini, ibu-ibu yang di studio dan pemirsa SWM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama belajar membahas tentang dengan tema kita hari ini, bulan Ramadan, bulan berkah dan ampunan, maghfirah. Jamaah rahimakumullah,
bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Kita sudah tahu bersama bahwasanya banyak sekali kemuliaan bulan suci Ramadan yang Allah taruh di dalamnya. Sehingga pada tema hari ini, kali ini diangkatlah satu tema, judulnya Bulan Berkah dan Ampunan, Maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, berkah itu artinya ziyadatul khairi, yang artinya kebaikan, manfaat yang terus bertambah dan bertambah. Kalau itu sifatnya makanan, maka makanan yang berkah adalah makanan yang halal, yang bermanfaat, yang ketika kita makan, maka tubuh jiwa raga kita jadi sehat. Maka ada manfaat kebaikan yang bisa kita lakukan dari makanan yang sudah kita makan tadi. Kalau itu sifatnya hubungan, misal suami istri, hubungan suami istri yang berkah adalah yang selalu mendatangkan kebaikan di dalamnya. Maka ini disebut dengan berkah. Jamaah rahimakumullah, keberkahan ini adalah sesuatu yang harus kita raih. Salah satunya di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keberkahan di dalamnya. Salah satunya yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin libni Adam fa innahu lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Hadis qudsi ini adalah hadis yang maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lafaznya, perkataannya, pinjam lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi ini yang maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya tadi kita sudah perdengarkan teks aslinya. Setiap amal ibadah dari manusia, anak cucu Adam, fa innahu lahu, maka sesungguhnya sebenarnya ibadah amal kebaikannya itu adalah untuk dia sendiri. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat, maka pahala sholat dan kebaikan sholat itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Sehingga sebenarnya bukan kewajiban, tapi kebutuhan kita. Kalau kita melaksanakan amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan, puasa itu sebenarnya, kata Allah tadi, kalau amal ibadah yang lainnya itu sebenarnya untuk manusia itu sendiri, tapi khusus untuk puasa ini kata Allah, fa'innahu li, maka dia adalah amal ibadah yang sebenarnya khusus dipersembahkan untuk aku, wa ana ajzi bihi, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan manfaat pahalanya, memberikan pahala ganjarannya kepada orang yang berpuasa. Jamaah rahimakumullah, ketika amal ibadah itu diberikan langsung pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pasti amal ibadah yang istimewa. Ibarat kata, ini adalah persembahan amal ibadah yang kita khususkan, kita hadiahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mencintai sesuatu, seseorang mencintai seseorang, dan cintanya itu sangat besar, pasti pemberiannya akan berkualitas dan sangat bagus. Benar ibu-ibu ya? Misal, ibu-ibu, suaminya bapak-bapak di rumah pasti sangat sayang dengan ibu-ibu. Benar Bu ya? Benar. Sebagai seorang istri yang sangat dicintai, seorang suami dengan penuh cinta yang besarnya, pasti ketika memberikan sesuatu kepada pasangan keluarganya, dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan memberikan nafkah yang terbaik. Dia akan memberikan sesuatu yang terbaik sebagai hadiah dan pemberian yang terbaik yang menunjukkan besarnya cinta kasih sayang dia. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah seorang hamba yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cinta kita sangat besar kepada Allah, sehingga ketika kita mempersembahkan satu hadiah, maka kita persembahkan hadiah yang paling istimewa, yang paling baik, yang paling luar biasa yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jamaah rahimakumullah, hadiah puasa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kemudian tadi Allah katakan wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada orang yang berpuasa. Kalau kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu berjamaah, berapa kira-kira pahala yang kita dapatkan ibu-ibu? Kalau berjamaah 27 derajat ya, 27 derajat.
pahalanya seakan-akan sudah ada label harganya, kita sudah tahu. Sedekah manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan, satu sedekah minimal akan diberikan 10 kali lipat balasan kebaikan yang sama yang dilakukan olehnya. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan mi'atu habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Digambarkan satu kebaikan, satu sedekah yang kita berikan, infak sedekah itu bahkan maksimal bisa bernilai 700 kali lipat lebih baik dari yang kita berikan. Masya Allah. Sehingga tadi kalau kita berbicara puasa ini adalah amal ibadah yang istimewa. Keberkahan yang Allah taruh di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah berpuasa yang pahalanya ternyata langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal ibadah yang lain tadi sudah langsung dicatat oleh malaikat, dicatat di buku kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan. Amal ibadah kebaikan yang kita lakukan maka akan dicatat kebaikan, amal keburukan maksiat yang kita lakukan maka akan dicatat sebagai satu dosa yang dicatat oleh malaikat, diwakilkan. Tapi khusus untuk puasa, malaikat istirahat. Siapa yang mencatat? Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kira-kira gambaran amal ibadah puasa yang itu pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita buka di Quran surah Az-Zumar di ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Yang artinya hanyalah orang-orang yang bersabarlah yang kelak akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bighairi hisab. Bighairi hisab itu artinya tanpa perhitungan, tanpa batas. Masya Allah. Kalau amal ibadah yang lain tadi ada batasnya, Bu ya? Iya. Kita sholat 5 waktu berjamaah, kalau bagi bapak-bapak dia melakukan yang berjamaah sudah jelas 27 derajat. Kalau dia sholatnya di masjid, yang ini dianjurkan dalam agama Islam bagi bapak-bapak, bagi kaum muslimin, setiap langkah yang dia lakukan dari satu langkah menuju masjid tempat dia beribadah, dia sholat, maka dihitung satu kebaikan. Sudah jelas hitungannya. Tapi untuk puasa, bighairi hisab. Artinya apa? Tidak ada batasannya. Baik besar kecilnya bergantung dengan kualitas ibadah puasa yang kita lakukan. Kalau puasa yang kita lakukan kualitasnya baik, maka tentu batasannya akan jauh lebih besar. Tapi kalau puasa yang kita lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena Rasulullah juga bersabda mengingatkan kepada kita, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Hati-hati, banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga haus semata. Sehingga Bapak Ibu jamaah pemirsa shawm rahimakumullah, keberkahan pertama yang harus kita raih di bulan suci Ramadan ini adalah melalui amal ibadah puasa yang kita lakukan. Puasa itu butuh kesabaran yang ekstra. Begitu Bu ya? Iya. Semua amal ibadah yang kita lakukan sebenarnya di dalamnya ada kesabaran. Kesabaran itu adalah salah satu inti dari amal ibadah yang kita lakukan. Sehingga Allah tadi berfirman, hanyalah orang-orang yang bersabar yang mendapatkan pahala dari Allah tanpa batas. Kalau kita sedang kenyang, perut kita sedang kenyang, sedang terisi penuh, untuk tertawa bahagia itu mudah. Tapi sebaliknya, kalau perut kita sedang kosong, kelaparan, untuk bahagia kira-kira lebih susah atau lebih mudah, Bu? Agak susah, Ustaz. Agak susah, Bu ya? Ya. Bahkan mungkin masalah yang biasanya kalau dalam keadaan kenyang itu biasa-biasa saja, begitu ada masalah, langsung emosinya memuncak. Kenapa? Karena perut lapar. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dan ibu-ibu yang di studio, puasa ini luar biasa, butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Kesabaran kita dalam hal menahan haus dan lapar, kesabaran dalam hal kita menahan emosi, kesabaran dalam hal kita menahan, menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi nilai puasa yang kita lakukan. Sehingga puasa yang kita lakukan ini harus benar-benar bernilai amal ibadah yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini.
Inilah keberkahan yang pertama yang kita maksud. Ramadan itu adalah bulan berkah. Kemudian yang kedua, Ramadan bulan berkah dan makfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makfirah. Makfirah ini berasal dari kata istaghfaro yastaghfiru. Istighfar, makfiratun, mustakfir, orang yang beristighfar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pemirsa SWM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makfirah ini artinya ampunan. Ampunan ini adalah sesuatu yang harus senantiasa kita lakukan. Istighfar itu kita harus dawam. Dawam itu artinya harus selalu senantiasa kita lakukan. Jangan tunggu nanti mau lebaran, jangan tunggu nanti mau puasa, baru kita minta maaf sama orang-orang, kita beristighfar sama Allah Subhanahu wa taala, baru kita rajin beramal ibadah. Sejatinya sebenarnya setiap hari kita butuh untuk beristighfar, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ampunan ini adalah sumber pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan pemirsa SWM rahimakumullah, kita ini sebenarnya sebagai manusia yang sangat lemah. Kita dikala sendiri, kita lemah dan sangat rapuh. Sehingga kita butuh untuk berjamaah. Ibu-ibu sehingga dibentuklah majelis taklim, kemudian organisasi yang di dalamnya kita banyak melakukan amal kebaikan dan saling tolong-menolong, support, semangat untuk selalu melakukan kebaikan tersebut. Kita break sejenak. Iya, Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya, ilmunya. Mudah-mudahan jamaah di studio juga pemirsa di rumah dapat memahami dan dapat mengamalkannya. Insya Allah Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, masih tetap setia bersama kami dengan narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Ustadz Haji Musliuddin SPDI, MPDI, dengan materi Ramadan bulan berkah dan makfirah. Tadi sudah dikaji oleh narasumber, namun masih ada beberapa yang ingin disampaikan, namun saya akan tanya dulu. Kayaknya ibu-ibu ini sudah lemes-lemes, sudah pada ngantuk. Apa kabar ibu-ibu solehat semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Apa kabar ibu-ibu solehat semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Alhamdulillah, sehat dan bahagia ya. Sudah ada di studio sore hari ini, tentunya tadi meninggalkan rumah, sudah pamit sama suami-suami ibu-ibu? Ya. Sudah masak di rumah ibu-ibu? Ya. Iya, Ibu, saya dengar yang tidak punya suami ya nggak pamit toh, Bu. Pamit sama anaknya, ya kan? Iya. Ya, kita lanjut kembali, Ibu, ya, dengan materi yang sangat menarik, yaitu Ramadan, bulan berkah dan maghfirah, yang akan dilanjutkan kajiannya oleh narasumber. Untuk itu, silakan Ustaz. Terima kasih. Jamaah rahimakumullah, pemirsa SWM rahimakumullah. Dalam rangka kita meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, maka tadi sudah kita bahas, senantiasa kita lakukan dawamul istighfar. Kita harus senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar minta mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya lisan kita. Tapi hati kita beristighfar dan amal perbuatan kita beristighfar juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi sumber pertolongan Allah kepada hambanya. Manusia ini selalu butuh pertolongan dari Allah dan dari sesama manusia. Ketika kita pertama kali lahir, kita butuh ditolong oleh dokter dan bidan untuk dilahirkan. Begitu sudah lahir, kita butuh kehadiran orang tua kita untuk membimbing, mengasuh, membesarkan kita. Begitu sudah dewasa, kita butuh kehadiran pasangan untuk membina mahligai rumah tangga, membina kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Bahkan nanti sudah mati pun kita butuh pertolongan orang lain juga untuk memakamkan kita. Dan pertolongan yang paling kita butuhkan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar sekali. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya,
yang ini diriwayatkan oleh Abu Daud, haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa yang selalu beristighfar kepada Allah, lisan, hati, perbuatan anggota tubuhnya senantiasa beristighfar kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Maka Allah akan mendatangkan pertolongan yang itu bentuknya ketika dari setiap masalah kesempitan yang dia dapatkan, Allah akan kasih tiba-tiba tunjukkan jalan keluar yang paling terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kemudian yang kedua, pertolongan yang Allah berikan, wa min kulli hammin faraja. Dan Allah akan menjadikan setiap kesedihannya menjadi kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pertolongan yang Allah berikan adalah warazaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah-arah yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Ketika ada jalan buntu, tiba-tiba terbuka jalan baru yang jauh lebih baik. Ketika dia sedang dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah, ada masalah, tiba-tiba Allah datangkan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia ini sifatnya dalam Al-Qur'an ajula. Ajula itu sifatnya selalu tergesa-gesa, terburu-buru, mau dapatkan kebaikan secepatnya. Tapi ingatlah bahwasanya asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, tapi yang kamu sukai itu adalah justru keburukan. Dan sebaliknya, bisa jadi kamu membenci sesuatu yang justru yang kamu benci itu adalah kebaikan yang Allah taruh di dalamnya. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Sehingga tatkala misal kita dihadapkan satu masalah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ini adalah jalan Allah untuk menyelamatkan dan membahagiakan kita dengan cara yang jauh lebih baik. Nah, kemarin kan kita baru saja lewati, Bu, ya. Iya. Banyak yang sudah habis modal, tiba-tiba tidak naik kan, Stres. nah, lain sebagainya. Untung tidak masuk rumah sakit jiwa saja, begitu, Ustaz, Bu, ya. Iya. Nah, mudah-mudahan ini adalah salah satu jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa SWM rahimakumullah dan jamaah rahimakumullah, ingatlah bahwasanya setiap kehidupan yang kita lakukan ini pasti ada hikmah kebaikan di dalamnya. Kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini juga jadi sebuah hadis yang Rasulullah ingatkan kepada kita, hendaknya senantiasa kita selalu mengatakan raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ikhlas, saya rela Allah sebagai Tuhanku. Sehingga saya akan mau diatur dan mau ikuti kehendak ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau diapakan saja saya oleh Allah, kehidupan kita oleh Allah, terserah Allah. Allah tahu yang terbaik. Pasrah ya, Ustaz, ya. Pasrah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan kita juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul utusan Allah. Yang dalam hal ini menjadi panutan, pedoman kita dalam kehidupan kita. Kita mencontoh figur sosok Nabi Muhammad SAW. Wabil islami dina. Dan kita juga ikhlas rela agama Islam ini sebagai agama yang kita anut. Yang tentunya ada aturan di dalamnya, ada larangan di dalamnya. Yang kita melakukan menjauhi larangan itu ikhlas karena Allah. Melakukan kebaikan itu semuanya karena ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kebaikan yang itu diniatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah niatkan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dalam hidup kita ini semuanya kemudahan hidup itu Allah berikan kepada kita. Kalaupun ada kesulitan, kesusahan hidup di dalamnya, yakinlah di dalamnya pasti ada kebaikan lain yang mungkin kita belum tahu, yang Allah taruh di dalamnya. Kita akan tahu nanti mungkin beberapa hari ke depan atau mungkin berapa tahun ke depan. Yang sebenarnya Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Nah, sehingga jamaah rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan keberkahan dan bulan untuk meraih ampunan dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa melakukan amal ibadah puasa kita dengan penuh semangat. Semua rangkaian ibadah di dalamnya kita lakukan dengan semangat.
Amal ibadah utama yaitu berpuasa kita lakukan dengan penuh semangat, ketawakalan kita dan keistiqomahan kita menjalankan amal ibadah puasa di dalamnya, dan juga dalam rangka meraih makfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kullu amalin libni Adam, kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Rasulullah dalam hadisnya, setiap manusia itu pasti punya salah, pasti punya dosa. Sebaik apapun manusia, pasti ada salahnya, ada buruknya. Seburuk-buruknya manusia, pasti juga ada baiknya. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairu khata'ina at-tawwabuna. Dan sebaik-baiknya manusia yang bersalah berdosa adalah yang senantiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan selalu senantiasa beristighfar, melakukan amal kebaikan soleh, yang ini juga merupakan istighfar dalam rangka meraih makfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini jamaah dan pemirsa SWM rahimakumullah sedikit yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum subulas salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, terima kasih untuk ilmunya pada sore hari ini. Alhamdulillah, jamaah di studio, Bapak Ibu mudah-mudahan berkenan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber. Kalaupun belum, boleh kita berikan kesempatan untuk bertanya-tanya. Dan pemirsa, tetaplah Anda di depan layar televisi Anda, karena di penghujung acara nantinya kita akan berbagi kasih dengan kuis Ramadan. Hadiahnya mantap, ada umrohnya. Oh, luar biasa. Ustadz, kita beri kesempatan untuk jamaah di studio yang ingin bertanya ya Ustadz ya. Silakan. Pada kesempatan sore hari ini yaitu Majelis Taklim dari IWSS Kota Sorong, dari Majelis Taklim Al-Jihad, dari Majelis Taklim K3F Fakfak Kota Sorong. Yang ingin bertanya kami berikan kesempatan kepada Majelis Taklim IWSS Kota Sorong. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu? Saya Siti Saharia dari IWSS. Siti Saharia. Siti ya, oke Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya 2 boleh ya? Satu-satu Bu. Oh, satu aja. Oke, ya. baik. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa Radiyatu billahi itu memang harus sering kita baca dan kita implementasikan. Namun bagaimana cara memanage hati sehingga kemudian bisa terimplementasi doa tersebut. Soalnya biasanya di mulut kita bisa mengucapkan, di hati pun kadang-kadang agak kurang sinkron gitu Ustaz. Berat. Iya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara memanage hati sehingga doa itu bisa dalam keseharian bisa terimplementasikan. Demikian. Bisa dikabulkan, diijabah ya Bu ya. Doanya begitu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan dua-dua ya Ustadz kita ya. langsung jawab atau dua-dua? Oh, dua-dua dulu, silakan. Ya, kita berikan kesempatan kepada Majelis Taklim Al-Jihad Kota Sorong. Izin Pak Silakan. Ustadz mau bertanya, mungkin ini di luar dari tema yang kita sampaikan pada sore hari ini. Satu-satu pertanyaannya ya, dengan Ibu siapa tadi? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Meriati dari Majelis Taklim Al-Jihad mau bertanya Pak Ustadz. Ini di luar dari tema yang kita sampaikan. Bagaimana caranya kita supaya kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita dalam mengerjakan. Bagaimana ngomongnya itu Bu ya, jangan terlalu cepat. Bagaimana cara meningkatkan iman takwa kita? Kiat-kiat kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini, bagaimana keimanan kita supaya ditingkatkan. Oh, meningkatkan iman. Iman, Ya, oke takwa. deh. Dua Ustadz dari Ibu Siti sama Mariati, yaitu bagaimana cara memanage hati agar doa dapat terkabulkan. Silakan Ustadz. Dan yang kedua tadi dari Ibu apa Mariati ya. Silakan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan luar biasa dari ibu-ibu yang sangat antusias dalam hal kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah. Masya Allah. Pertanyaan yang pertama dari ibu-ibu IWSS. Ibu Sahria, Ibu Siti Sahria. Pertanyaannya, bagaimana kita mengimplementasikan istighfar dalam kehidupan nyata supaya bisa kita lakukan
Karena seringkali kita mengucapkan lisan kita beristighfar, tapi hati kita berbeda. mungkin masih marah, masih emosi, Maafkan masih ya. jengkel, lain sebagainya, begitu Bu ya? Iya. Mungkin perbuatan kita juga belum sinkron. Kita beristighfar, tapi perbuatan kita juga kadang-kadang masih ada hal-hal yang jauh dari kata ideal. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengimplementasikan, mewujudkan istighfar kita tadi dalam kehidupan nyata? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Yang artinya, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Nah, manusia ini inti dari perkataan dan perbuatannya itu berpusat semuanya pada hatinya. Hati yang kita maksud ini adalah di dalamnya tempat iman takwanya dia dan kejernihan dia berpikir. Ketika seseorang dalam hatinya ini dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang dia ingat adalah kehidupan akhirat jadi fokus tujuan utama, maka kehidupan dunia ini akan jadi lebih ringan dan menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak akan membebani dirinya. Sehingga kalau kita dihadapkan dengan satu masalah, misal, ibu-ibu kan selalu mau anaknya nurut. Gitu Bu ya? Iya. Disuruh sholat, nurut. Disuruh puasa, nurut. Disuruh mengaji, nurut. Ada satu saat, mungkin si anak, dia tiba-tiba membantah. Ah nanti, saya masih kerjakan tugas ini, tugasku masih banyak. Belum mau sholat nanti. Akhirnya karena nanti, seperti biasanya, dia jadi lupa sholat. Dan ibu-ibu biasanya paling tahu. Anaknya kelakuannya seperti apa, mungkin dia sudah ingatkan. Ayo sholat. Oh, nanti. Jengkel atau tidak, Bu? Jengkel ya? Iya. Ketika jengkel, apa yang ibu saat itu lakukan? Masih dikasih kesempatan satu kali lagi, Ustaz. Ini sudah yang keberapa kali? Karena seringkali ibu lihat seperti ini. Pasti Masih pakai lisan atau langsung pakai tangan? Lisan dan tangan, begitu ya? Nah, ini ibu-ibu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah seringkali ingatkan untuk melakukan kebaikan, untuk ibadah, anak kita atau keluarga kita. Tiba-tiba mereka abai, tidak mau melakukannya. Sehingga kata Rasulullah tadi, man lazimal istighfar. Siapa yang senantiasa beristighfar, dan istighfar itu ketika kita sedang marah, kita beristighfar, itu adalah cara untuk memadamkan marah dalam hati kita. Allahumma adhibil ghaiza qalbi. Ya Allah, yang salah satu doanya adalah, ya Allah hilangkanlah marah hatiku. Yang salah satu caranya lagi adalah dengan beristighfar. Karena sebenarnya setan, iblis itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah kita. Yang itu akan mudah dia masuk kalau kita sedang dalam kondisi marah, salah satunya. Sehingga ketika kita beristighfar, kita memutus aliran tadi, sehingga kita tidak akan terbawa pada tindakan-tindakan yang tidak terpuji selanjutnya. Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika seseorang sudah digelapkan matanya dengan amarah, dengan emosi yang begitu memuncak, menggebu-gebu tidak terbendung, bisa saja dia melakukan tindakan yang di luar nalar. Banyak anak yang membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, lain sebagainya, pasangan saling membunuh, saling menyakiti, lain sebagainya, karena diawali dari marah tadi. Sehingga kalau kita sudah dalam kondisi marah, cepat-cepat ingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Beristighfar cepat-cepat. Iya. Astaghfirullahalazim. Dan istighfar yang kita lakukan ini tidak hanya dari lisan kita. Kita harus komitmen supaya hati dan tubuh kita juga, anggota tubuh kita juga konsisten untuk melakukan istighfar yang ada dalam lisan kita tadi. Ya. Dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan dunia ini sebenarnya adalah bala, ujian, cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, Yang kedua, itu. Ustaz. Kemudian yang kedua, pertanyaannya dari Ibu Mariati dari ibu-ibu MT Majelis Taklim Al-Jihad. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan iman takwa kita di bulan suci Ramadan ini, Bu ya? Nah, kalau kita berbicara tentang iman,
iman itu maknanya dalam kitab-kitab tauhid, al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu dia akan meningkat dengan amal ibadah dan dia akan menurun berkurang dengan maksiat. Jadi jawabannya, bagaimana cara kita meningkatkan iman takwa kita? Perbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Begitu. Beramal ibadah di bulan suci Ramadan ini sangat banyak sekali keberkahan yang Allah taruh di dalamnya, yang ternyata tidak hanya ibadah wajib yang itu jadi keberkahan kita dapatkan, bahkan amal ibadah yang sunnah di dalamnya pun banyak sekali keberkahan yang Allah berikan. Baca Al-Quran 1 huruf nilainya 10 kebaikan. Baca Al-Fatihah saja sudah berapa huruf, Bu? Masya Allah. Kita berpuasa luar biasa, sudah pahalanya kita sudah jelas, kita sudah bahas. Kita sholat taraweh, man qoma ma'al imam hatta yansorifa kutibalahu qiyamul lailah. Kata Rasulullah dalam hadisnya yang artinya, siapa yang sholat taraweh bersama imam berjamaah sampai selesai imam, maka akan diberikan pahala dari Allah seakan-akan dia sholat 1 malam penuh tanpa berhenti. 1 malam penuh, Bu, tidak berhenti. Oke. Tidak pakai istirahat, tidak pakai tidur. Ini seakan-akan nilai ibadah sholatnya tadi seperti itu. Belum lagi kita berikan takjil sama orang yang berbuka. Man aftara sha'iman falahu jazaa'u mithlu fa'ilihi. Siapa yang memberi makan minum orang yang sedang berpuasa, dia dapat pahala yang sama serupa seperti orang yang sedang berpuasa. Jadi kalau kita mau dapat banyak ratusan pahala dari orang yang berpuasa, gampang. Kasih mereka makan minum, kita dapat ratusan pahala. Oke, Ustaz. Nah, sehingga inilah kiat-kiat di bulan suci Ramadan untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya. Begitu ya, Bu. Ibu dari Majelis Taklim IWSS juga Al-Jihad. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustadz ya. Nanti kita sambung lagi. Pemirsa jamaah di studio, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah yang berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa CWM dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, Anda masih tetap setia bersama kami dengan narasumber pada kesempatan sore hari ini, yaitu Bapak Ustadz Haji Musliuddin SPDI MPDI dengan materi yaitu Ramadan Bulan Berkah dan Maghfirah. Dengan ketiga tamu kita, Majelis Taklim IWSS Kota Sorong, Majelis Taklim K3F Fakfak Sesorong Raya, dan Majelis Taklim Al-Jihad Kala Demak 2 ya. Pemirsa yang sama berbahagia, tadi sudah kita dialog bersama, namun masih ada beberapa yang ingin ditanyakan oleh keluarga besar K3F Fakfak Sesorong Raya. Untuk itu kita berikan kesempatan, boleh dijawab nanti ya Ustadz. Boleh, ya. silakan. Siapa yang bertanya? Kita kesempatan buat bapak-bapak, yuk berdiri Bapak. Iya, ini ketuanya Kak atau sesepuhnya? Tolong diperkenalkan Bapak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rauf Rumagesan, Bapak Ketua Rumagesan. Umum Iya. K3F Provinsi Papua Barat Daya yang hari ini mendampingi Majelis Taklim K3F Kota Iya. Sorong. Alhamdulillah. Saya langsung bertanya. Iya. Satu aja ya, Bu. Iya Bapak. Pertanyaannya. Maaf Pak Ustadz, saya bertanya, sahkah puasa tanpa sholat tarawih dan witir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berikan ini. Oh iya betul. Sahkah sholat puasa tanpa tarawih? Satu lagi dan untuk Ibu. 2 pertanyaan Ustadz ya. Silakan ibu-ibunya. Silakan ibu-ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ekawati Muri, salah satu anggota dari Majelis Taklim atau Rukunan Keluarga Kabupaten Fakfak. Izin Ustadz, saya ingin bertanya,
manakah yang lebih utama, apakah puasa Syawal ataukah membayar puasa di bulan Ramadan? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Puasa Syawal dengan membayar puasa Ramadan. Ramadan. Oke. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, 2 pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silakan Ustadz dijawab langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat bagus dari tim Bapak Ibu K3F Fakfak. Iya. Yang pertama dari ketumnya, ketua umumnya Pak Rumagesan. Pertanyaan dari beliau, apakah ibadah puasa bulan suci Ramadan yang kita lakukan sah tanpa melakukan sholat tarawih dan witir? Jawabannya adalah sah. Karena sholat tarawih dan witir adalah sholat sunnah. Yang dalam hal ini Rasulullah pernah satu saat tidak datang ke masjid. Padahal setiap malam itu Rasulullah datang untuk sholat tarawih dan witir bersama kaum muslimin. Tapi di satu malam ada Rasulullah sengaja tidak datang ke masjid. Beliau sholat sunnahnya di dalam rumah. Kenapa? Karena Rasulullah takut kalau nanti sholat tarawih dan witir itu diwajibkan kepada umatnya. Karena mungkin akan memberatkan kalau seandainya diwajibkan. Rasulullah itu Masya Allah pribadi sosok yang sangat sayang dengan umatnya. Sehingga rasa sayang itu akhirnya pada saat itu Rasulullah sengaja tidak melakukan ibadahnya itu bersama dengan kaum muslimin. Beliau lakukan sendiri di rumah. Supaya takutnya nanti jangan sampai ini jadi sesuatu yang wajib. Kalau jadi wajib, berarti tadi jawabannya wajib. Kalau tidak sholat tarawih, tidak sholat witir, berarti puasanya tidak sah. Tapi alhamdulillahnya tarawih dan witir ini sifatnya sunnah. Puasanya wajib, tarawih witirnya sunnah. Jadi kalau puasanya sudah dilaksanakan, ibadah sholat 5 waktunya dilaksanakan, jangan lupa sholat 5 waktu ini kunci semua amal ibadah yang kita lakukan. Puasa tapi tidak sholat 5 waktu, sia-sia amal ibadah puasanya. Sehingga tadi jawabannya adalah sah. Yang pertama jawabannya sah dari pertanyaan Bapak Rumagesan, Bapak Ketua Umum. Yang kedua Ibu nggak jelas nih. Dewi Muri. Ibu Dewi Muri, pertanyaannya adalah tadi bisa diulang, Ibu? Bu, bisa diulang pertanyaannya tadi? Manakah yang lebih utama? Yang lebih utama. Manakah yang puasa Syawal ataukah puasa Syawal atau mengganti puasa bulan Ramadan yang tertinggal? Oke. Seseorang dibolehkan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan karena uzur. Uzur ini artinya halangan yang syar'i. Syar'i itu artinya dibolehkan dalam syariat agama Islam. Ibu-ibu yang biasanya datang bulan misal di bulan suci Ramadan, maka pada saat itu dia boleh tidak berpuasa. Tapi diwajibkan untuk menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Kalau kita sedang sakit, sakitnya parah, kalau seandainya kita berpuasa, sakitnya tambah parah dan mungkin akan membahayakan nyawa, maka pada saat itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ibu yang sedang hamil, yang sedang menyusui, boleh tidak berpuasa kalau seandainya itu ditakutkan bisa membahayakan janinnya. Tapi wa antasumu khairul lakum, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Kalau kamu bisa berpuasa, justru itu lebih baik bagimu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, pertanyaannya kemudian timbul, mana yang lebih utama kita lakukan? Apakah puasa Syawal yang sifatnya sunnah atau mengganti puasa Ramadan yang sempat tertinggal? Nah, maka kalau sifatnya ini adalah puasa Syawal itu hanya ada di bulan Syawal. Hanya ada di bulan Syawal. Boleh kita lakukan, tidak mesti harus dari 1 Syawal sampai 6 Syawal atau 7 Syawal, tidak. Tapi boleh kita lakukan setelahnya. Mana yang setelahnya artinya setelah tanggal tersebut, 6 atau 7 Syawal, boleh kita lakukan selama masih ada di bulan Syawal. Karena kata Rasulullah dalam intisari hadisnya, siapa yang berpuasa di bulan berpuasa Syawal di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa kadahri, berpuasa 1 tahun penuh. Kenapa? Karena puasa itu, puasa yang kita lakukan, puasa bulan suci Ramadan, itu hitungannya manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan satu ibadah kebaikan, minimal akan diberi 10 kali lipat ganjaran. 30 kali 10 berapa hasilnya, Bu?
300. 1 tahun nilainya berapa? 360 tahun, 60 hari sekian. 60 hari. Ditambah dengan puasa Syawal jumlahnya berapa? 6. 6 apa? Syawal. Berapa? 6 ya? Hari, Ustaz. 6 hari ya? Iya. 6 dikali 10 hasilnya berapa? 60. Berarti sama dengan hitungannya Rasulullah dalam hadisnya Rasulullah. Puasa 1 tahun penuh. 6 hari tadi dikali 10 berapa, Bu? 360 hari sekian. 1 tahun ya? Nah, mana yang lebih utama? Yang wajib lebih utama, kemudian yang sunnah. Ini dalam aturan agama Islam. Kalau ibu masih punya hutang wajib, laksanakan dulu yang wajib, yang sunnah nanti menyusul. Syawal kan masih panjang 1 bulan. Tidak mesti dari 1 sampai 6 Syawal. Jadi 2 Syawal sampai 7 Syawal, tidak. Nanti setelah tanggal itu pun ibu-ibu boleh melaksanakannya. Nah, jadi itu jawabannya. Hadanallahu wa iyyakum subulas salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua juga Ibu, mudah-mudahan jawaban Ustadz dapat memuaskan Bapak dan Ibu. Nanti kalau kurang jelas lagi boleh tanya setelah sesi berikut ya, Bapak ya. Iya. Dan sahabat Mutiara Ramadan juga jemaah di studio dan pemirsa di rumah. Tak terasa kita sudah di penghujung, kita akan berbagi kasih ya dengan kuis Ramadannya, dengan pasportnya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah ya. Terus dengan line telepon yaitu 08 13 44 60 7766. Pertanyaannya pertama akan diberikan oleh siapa yang pegang mic ya? Iya, pertanyaannya akan diberikan oleh IWSS Kota Sorong. Ya, aduh, dia punya hadiah mantap sekali ini. Katanya jalan-jalan ke Bali. Ya. Masya Allah. Silakan Ibu, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia, salah satu pengurus PC IWSS Kota Sorong. Ya. Pertanyaan untuk kuis kepada pemirsa adalah apa singkatan dari IWSS? Ya, pemirsa yang sama berbahagia, tentunya yang nonton dari awal ya, tentunya tahu tadi perkenalan dari 3 kelompok majelis taklim, dan perlu diketahui bahwa setiap hari selama bulan Ramadan kita akan berbagi kasih di penghujung acara Mutiara Ramadan. Silakan pemirsa di line telepon 0813 sudah ada ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Murni di kilometer 10. Ibu Monib. Ibu Monib ya, Monib kilometer 10. Munib, ya yang tadi ya. Murni. Iya, Munib. Murni. Iya, paspornya Bun. Marhaban ya Ramadan 1445. Oke, sih. 1445 Hijriah. Pertanyaannya tadi jawabannya? Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Bagaimana Ibu? Kurang tepat ya. Kurang beruntung deh Ibu Monif ya. Kasih kesempatan kepada yang berikutnya. Silakan di line telepon 0813 4460 7766. Apakah kepanjangan dari IWSS ya? Tadi sudah dijelaskan pada perkenalan. Betul. Betul, jawabannya betul. IWSS apa Ibu berdiri tolong? Ya. Dikonfirmasi. Sudah betul. Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ibu Monip tadi benar? Iya. Oh benar Ibu, mohon maaf ya, benar Alhamdulillah. Katanya. Dapat hadiah jalan-jalan ke Bali. Ya, nanti hadiahnya besok bisa diambil di kantor CWM. Tepatnya membawa apa namanya, tanda pengenal ya Bun ya, mungkin fotokopi KTP ya, silakan. Pertanyaan yang kedua, ya, oleh keluarga K3F Papua Baradaya, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya,
Apa kepanjangan dari K3F? Ya. Berhubung kita punya 2 hadiah. Ya. Yang pertanyaan kedua yaitu. Sabar Ibu, ya. Sabar, Ibu duduk dulu, sabar satu-satu Ibu, ya. Ya, yang pertama pertanyaannya dari kerukunan atau K3F. Pertanyaannya, apakah kepanjangan dari K3F? Pemirsa di rumah silakan di line telepon 0813 4460 7766. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, K3F, bukan K3S. Dulu ada K3S ya Bun ya. Iya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Marhaban ya Ramadan. Ya, marhaban ya Ramadan. Oke, dengan Bapak siapa ini? Bapak Rizky di belakang Gor. Kurang jelas katanya Pak. Silakan ulang lagi Pak. Bapak di belakang Gor. Ibu-ibu ada yang tahu di mana? Di belakang Gor. Di belakang Gor. Bapak siapa di belakang Gor ya? Belakang Gor. Ya, oke. Tahu namanya? Pertanyaannya Pak tadi, apakah kepanjangan dari K3F? Silakan Pak. Kerukunan keluarga Kabupaten Fakfak. Ulang lagi Pak. Kerukunan keluarga Kabupaten Fakfak. Bagaimana? Benar tidak Bun? Oh benar, 100 deh buat Bapak, dapat hadiah ya. Ya, makasih. Ya, hadiah yang ketiga oleh keluarga Majelis Taklim Al-Jihad Kota Sorong. Silakan hadiahnya, jangan diketuk-ketuk Bu, bicara langsung ada suaranya. Bismillah. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kita tanyakan pada sore hari ini, siapakah nama narasumber pada sore hari ini? Oke, pemirsa di rumah. Kalau pemirsa dari tadi ngikutin kita ya acara Mutiara Ramadan pasti tahu. Di line telepon 0813 4460 7766. Siapakah narasumber kita pada sore hari ini namanya? Yang ganteng tadi di depan. Silakan pemirsa. Siapakah narasumber kita? Ada? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Nahdia. Nahdia, ya. Di mana ibu? Di belakang Gor. Oh, belakang Gor lagi. Belakang Gor lagi. Ya. Tadi bapaknya, mungkin ini ibunya. Ya. Silakan ibu pasportnya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke. Jawabannya ibu? Musli Ustadz Musli Budin. Yang Bu, mohon maaf yang jelas Bu ya, jangan buru-buru, jangan salah, ini namanya Pak Ustadz sudah diselamatin sama orang tuanya, jangan salah-salah ya. Silakan, namanya siapa? Muslihuddin, SPDI, MPDI. Wah, lengkap. Bagaimana betul? Betul. Alhamdulillah. Ibu Nadia di belakang Gor ya. Hadiahnya bisa diambil di kantor CWM namun membawa kartu tanda pengenal ya. Silakan pertanyaan berikut lagi dari IWSS. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Perkenalkan saya Suryani, anggota dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Pertanyaan saya yaitu apa tema Mutiara Ramadan kita pada sore hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah ada yang masuk langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Nanda Alia di Palmu. Dengan Alia? Nanda Alia. Oh, Nanda Alia. Tadi Nandia, sekarang Nanda ya. Nanda Alia. Di mana? Di Aimas. Di mana? Di Aimas. Oh, di Aimas. Pasportnya? Marhabannya Ramadan
1405 Hijriah. Iya. Adik Alia, tadi dari awal ngikutin acara Mutiara Ramadan ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Jawabannya apa, Dek? Ramadan bulan berkah dan maghfirah. Bagaimana? Pertanyaan. Ramadan bulan berkah dan maghfirah. Ramadan bulan berkah dan maghfirah. Benar Ustaz Betul, ya? betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Berarti dapat hadiah. ditonton sampai Aimas ya Ustaz ya, sampai Sorong Selatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu lagi. Masih ada satu lagi. Hadiah banyak sekali setiap sore. Dari K3F. Silakan. Ayo. Saya lagi yang ditunjuk untuk bertanya. Iya Bapak Ketua. Silakan Bapak Iya, Ketua. saya langsung ke pertanyaan. Siapa nama? Pak Ketua K3F Kota Sorong saat ini? Iya. Makasih. Oke, pemirsa di rumah silakan di line telepon 0813 44 60 7766. Siapa nama Bapak Ketua K3F Papua Baradaya saat ini? Yang Papua Baradaya ya, bukan? Kota Sorong Iya, yang di diminta. Kota Sorong. Silakan, tadi yang ngomong tadi ya. Pemirsa? Silakan. Ketuanya tadi sudah diperkenalkan. Wow, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, Halo. Iya, halo. Dengan siapa? Tias ya Imas. Tias dia Imas. Ya, Tias ya Imas. Nanti kalau kau menang, berarti besok bawa kartu tanda pengenalnya. Paspornya Tias? Marhaban ya Ramadan. 1445 Hijriah. Iya. Jawabannya? Bapak Ahmad Balawi. Bagaimana? Bagaimana ulang sekali lagi? Bapak Hamid Baraweti. Benar. Betul. Betul. Ya, terima kasih ya. Berarti Anggotanya kapan ini? sudah 5 hadiah yang keluar pada sore hari ini ya. Bapak Ibu pemirsa, kita sudah berbagi kasih di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan hadiahnya berkah buat pemirsa, Amin. buat yang dapat ya Bu ya. Ya. Ustadz. Ya. Jamaah sudah senang, sudah bagi-bagi rezeki untuk pemirsa, dan pemirsa tentunya senang sudah dapat hadiah. Tadi Ustadz juga sudah memberikan ilmu untuk kita semua yang ada di studio juga di rumah. Ya Ustadz ya. Dari semuanya Ustadz, closingnya silahkan Ustadz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SWM rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Ibu, Bapak Ibu jamaah yang ada di studio semuanya. Bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, yang tentunya kesempatan yang sangat berharga ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Banyak sekali keberkahan di dalamnya, banyak sekali pintu ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taruh di dalamnya. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga semangat kita beramal ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, yang mudah-mudahan ini akan mendatangkan asar bekas pengaruh dalam jiwa raga kita, sehingga nanti keluar dari bulan suci Ramadan, iman takwa kita terus meningkat selama 1 tahun ke depan insya Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad hadal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustadz untuk ilmunya pada sore hari ini. Juga terima kasih pemirsa jamaah studio atas kehadirannya. Saya akan tanya kembali, apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah. Macan melemas ya. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Bahagia. Kalau sehat tentunya bahagia ya Bu ya. Kalau yang tadi Ustadz ceramah, kalau memang kurang sehat berarti kita tetap tidak bisa bahagia karena merasakan sakit ya Bu ya. Terima kasih untuk kehadiran pada sore hari ini, dan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz yang telah memberikan ilmu dan tausiah pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk sponsor, yaitu
salon dan bridal cantik, yaitu salon cantik yang tepatnya beralamat di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Juga terima kasih kepada IKA di Kota Sorong dengan telah menghadirkan ustadz-ustadz atau narasumbernya pada acara Mutiara Ramadan. Terima kasih juga untuk 3 jamaah yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini, yaitu jamaah Majelis Taklim Al-Jihad, Majelis Taklim IWSS Kota Sorong, dan Majelis Taklim K3F Fakfak Sorong Raya. Insya Allah kita dipertemukan di esok hari dengan ucapan selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kaum muslimin dan muslimat di esok hari. Dan insya Allah kita bertemu di esok hari dengan majelis taklim yang berbeda tentunya dan dengan hadiah-hadiah yang banyak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maghasidana waghfir lana ma doya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma doya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma doya wasi'al karami. Terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.